Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabihil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan oleh Allah di sini dalam rangka thalabul ilmi di Masjid Allah, suatu tempat yang paling dicintai Allah. Rasulullah SAW dawuh, Inna ahabbal makani indallahi masajid. Sesungguhnya panggonan sing disenengi Gusti Allah itu masjid. Wa Tuhan aswaq. Dan sing paling disenengi Gusti Allah niku masjid. Maka semoga di tempat yang paling Allah cintai ini, maka kita yang hadir di sini juga dicintai semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin sekalian, menukil dari ucapan ulama di dalam kitabnya dari Ibnu Qudamah Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ibnu Qudamah ini membawakan suatu riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada Musa agar mempelajari ilmu, mempelajari kebaikan dan memerintahkannya untuk mengajarkan kepada manusia. Dan Allah mengatakan, fa inni munawwirun li muallimil khairi wa muta'allimihi kuburahu. Sesungguhnya aku, yakni Allah, menyinari orang yang mengajarkan ilmu, menyinari orang yang mempelajarinya, menyinari kuburan-kuburan mereka. Maka hadirin sekalian, setiap kita pasti butuh cahaya di alam kubur kita masing-masing. Dan ternyata ngaji, zikir, mempelajari halal dan haram itu bisa memberikan cahaya nur di alam kubur kita. Dulu nanti pernah layak pas waktu bawa jenazah ke pemakaman, jenazahnya dikuburkan. Setelah selesai tanahnya dikuburkan, Pak Yainya mengambil degan dengan kertas degan. Degannya itu dibelah dan ditaruh di atas kuburan si mayat. Terus kalau tanggal Pak Yai ini pripun kok diparingi degan. Terus Pak Yai ini matur, iki ki mayite mboten deg-degan. Mayite mboten, padahal itu tidak diajarkan oleh Rasul. Dan ternyata salah satu cara memberikan ketenangan saat kita dalam kubur tadi, jadi dengan banyak ngaji, banyak mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Dan sesuai yang telah diamanahkan kepada kami, kita akan menyampaikan faedah dari suatu hadis yang menceritakan kisah yang masyhur tentang seorang wanita Bani Israel yang sebagai pezina, alhamdulillah, dengan seekor anjing. Di mana hadis ini adalah hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda,
Ghufira limra'atin mumisatin, Allah memberikan ampunan kepada seorang wanita pelacur berzina. Marrat bikalbin ala ra'si raqiyyin yalhad, yang dimana wanita ini melewati seekor anjing yang sedang menjilat-jilat permukaan sumur. Kada yaqtuluhul 'atash, yang anjing ini hampir mati kehausan. Tiba-tiba apa yang dilakukan oleh wanita ini? Fanaza'at khuffaha wa awthaqathu bi khimariha. Wanita ini kemudian melepas kerudungnya. Ternyata pelacur zaman dulu masih kerudungan deh. Masih kerudungan. Zamannya Bani Israel. Dilepas kerudungnya, wa awthaqathu bi khimariha, kemudian sandal sepatunya itu diikatkan dengan kerudungnya supaya jadi tali. Faghufira laha bidzalik. Lantas Allah senang sama wanita ini dan mengampuninya. Kalau Allah sudah mengampuninya secara khusus, berarti wanita ini dimasukkan ke dalam shahibul jannah, kelompok penghuni surga. Masya Allah. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini jemaah sekalian, yang pertama adalah bahwasanya sedekah kita ini ternyata diberikan pahala kepada setiap makhluk Allah, hatta kepada anjing. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang lain, fi kulli dzati kabdin rutbatin shadaqah. Sedekahmu kepada setiap makhluk yang memiliki hati yang basah itu termasuk di sedekah. Baik kepada manusia mukmin maupun kafir, baik kepada hewan, baik hewan itu najis maupun tidak, maka setiap kebaikanmu itu adalah sedekah bernilai pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata dengan sedekah itu yang tidak ada orang yang mengetahui wanita ini, ya. Dan keikhlasannya Allah membukakan pintu ampunan dan memasukkan wanita ini ke dalam penghuni surga. Maka dari itu hadirin sekalian, Rasulullah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhi talqin. Jangan kita meremehkan kebaikan sedikit apapun, walaupun sekedar sedekah senyum kepada saudara-saudaramu. Kita ini terkadang perlu latihan Pak, bercermin. Sesekali mesem dewi. Biar kita itu orang, kalau lihat kita itu hawanya teduh. Ya. Sudah kita ini kulit ireng, jarang adus, gitu. Ya. Itu tidak ramah. Padahal sahabat Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Ansor ini Pak, sebelum masuk Islam, saat melihat muhajirin hadir ke Madinah, kata sahabat Mu'adz bin Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, sungguh aku sudah mencintai Islam mundu ra'aitu wujuhahum, semenjak saya pertama kali melihat wajahnya para sahabat muhajirin. Ini Masya Allah, ini wajah-wajah sahabat muhajirin itu sudah memberikan dakwah, ketertarikan orang untuk masuk Islam. Maka bagaimana dengan kita? Bahkan ada sebagian yang eksklusif, senyumnya sama orang yang dia kenal, senyumnya sesama taklim, senyumnya sesama orang yang sepemahaman atau semanhaj, ya kan? Tetapi untuk orang-orang yang tidak dia kenal kok abot senyum. Padahal itu termasuk saudara. Dan kita tidak tahu di amalan apa Allah yang menjadikan amalan tersebut Allah mencintai kita. Makanya setiap kebaikan, kalau itu di waktu yang kita betul-betul ikhlas, kayaknya peluang ikhlasnya lebih besar, ajar, amalkan. Amalkan. Menyingkirkan batu di tengah jalan,
bersedekah kepada orang, banyak orang yang tidak mengetahuinya. Rasulullah mengatakan, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha 'an dhahri tariq kanat tu'dhin nas. Rasulullah bersabda, saya melihat seorang penduduk surga laki-laki itu yang taqallabu fil jannah. Oh, bahasa muter-muter lari-lari saking kesenangan, mungkin koyo bahasanya Indianan. Ya, lari-lari muter-muter surga saking senangnya. Apa sebabnya? Fi syajaratin qata'aha 'an dhahri tariq kanat tu'dhin nas. Dia pernah menyingkirkan pohon yang di tengah jalan yang mengganggu manusia lewat. Nah ini hadirin sekalian, terkadang ada suatu amalan kecil tetapi gak ada orang yang lihat, niatnya ikhlas 100%, menjadikan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu jemaah sekalian punya amalan kecil, walaupun kecil tapi gak ada orang yang tahu. Makanya para salafus saleh dulu mereka punya amalan-amalan tersembunyi sampai istrinya gak tahu. Di antara mereka ada yang pagi tidak mau makan, hanya dititipin istri makanan, ternyata dia sudah puasa. Bekal makanannya diberikan kepada orang yang fakir di tengah jalan. Pulangnya mendekati maghrib, ia pun makan malam. Pada maghrib, istrinya tidak tahu bahwasanya suaminya sudah berbuka puasa. Ini hadirin sekalian. Maka jangan sia-siakan amalan sekecil apapun. Kalau ya kita bisa lakukan. Bisa jadi di antara amalan itulah Allah mengangkat kita sebagai hamba-Nya yang masuk ke dalam surga. Kemudian hadirin sekalian, ini faedah yang pertama tentang Allah perintahkan kebaikan. Sedekah ini bukan hanya untuk orang muslim saja, bukan untuk orang yang kita kenal saja, tetapi untuk setiap makhluk Allah yang memiliki hati yang basah. Kemudian yang nomor 2, fadilahnya apa hadis ini? Tentang fadilah sedekah air. Fadilah sedekah banyak. Bagaimana satu teguk, 2 teguk yang wanita ini berikan kepada seekor anjing ternyata mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sedekah air itu termasuk sedekah yang paling afdal. Terkadang kita ini memikirkan sedekah itu harus wakaf, itu yang paling afdal, ya. Wakaf masjid, wakaf tanah, wakaf madrasah, ya. Tetapi dia lupa bahwasanya ada sedekah yang paling afdal. Rasulullah SAW bersabda kepada Sa'ad bin Ubadah, ya, inna afdalas shadaqati saqyul ma. Sesungguhnya sebaik-baiknya sedekah salah satunya adalah memberikan air. Memberikan air. Makanya mendekati Ramadan itu ada orang cerdas, Pak, pinter, jenius, ya. Dia hampiri masjid-masjid. Berapa jumlah orang yang buka puasa biasanya? Oh, setiap hari 50. Saya menyetorkan 40 kardus untuk minum. Yang lain pada berlomba-lomba nasi padang. Padahal tidak ada, semuanya belum tentu suka nasi padang. Kadang malah digua-gua nasinya. Ada yang nggak suka sama yang manis-manis, ya kan? Akhirnya sebagian nggak makan. Tapi kalau banyu, kalau air, masya Allah. Kalau dia drop, aku bisa pinter. Dia dapat pahala fadilah sedekah air, dan dia dapat pahala orang yang berpuasa. Nah ini sedekah. Inna afdalas shadaqati saqyul. Maka jangan remehkan sedekah air. Kalau panjenengan panas-panas ini Pak, masya Allah, apalagi sekarang Semarang 38-39 derajat kalau siang Pak. Panjenengan melipir sebentar, kasih tukang parkir air dulu. Wanita yang memberikan seekor anjing saja bisa dicintai oleh Allah. Ini kita sedekah kepada manusia. Ini sedekah kepada muslim, apalagi muslimnya fakir. Masya Allah. Maka jangan remehkan, walau satu botol apa yang kita berikan. Nah ini pahala sedekah. Sampai urusan masakan pun, ya, Rasulullah juga perintahkan untuk memperbanyak air.
Rasulullah pernah berwasiat kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, ya, lau tobakta fa'akhir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Wahai Abu Dzar, kalau kamu masak maka perbanyaklah airnya, kuahnya, dan bagikan kepada tetangga. Ini sunnah, memperbanyak kuah air dan disedekahkan kepada tetangga. Terkadang kita ini bagi makanan kepada tetangga itu nunggu hajatan, nunggu nikahan, nunggu nikahan, atau bahkan nunggu orang yang mati baru sedekah. Padahal wasiat Rasulullah jelas kepada Abu Dzar, setiap kali kamu masak, kalau mampu perbanyak kuahnya, berikan kepada kita. Ya, sayur asam, sayur sop, kolak. Kalau nanti Pak dapat kolak pisang dari tetangga, Masya Allah, saya terima kolaknya itu, kita makan. Pas mau makan saya dosa untuk padu-padu kolak ini, bedanya di ada lemen. Wah ini sunnah kan ya. Jangan-jangan tetangga ini bareng ngaji. Aku ibu-ibu baru bojo ini sunnah tenan. Buah nune, wakil tenan. Udah nih suratnya. Nah ini termasuk sunnah. Jadi jangan malu ibu-ibu kalau kita masak sayur sop kasih tetangga satu mangkok. Sekarang kita tuh musibah Pak. Kita tuh malu bersedekah dengan nilai yang kecil. Padahal ibunda kita Aisyah sampai bersedekah dengan 3 butir kurma loh. Kenapa kita malu bersedekah dengan yang nilainya kecil? Padahal itu membuat kehidupan bermasyarakat menjadi indah. Tahabu kata Rasulullah. Saling memberilah kamu maka kamu akan saling mencintai. Ini musibahnya kita jemaah sekalian. Kita ini terpenjara, digoda oleh syaitan sehingga membuat amalan-amalan yang mudah seakan menjadi sulit. Aisyah ya, memberikan kurma kepada seorang ibu, 3 kurma. Dia membawa 2 anaknya yang masih kecil. 2 anaknya dikasih satu, tinggal 1. Tiba-tiba anaknya ngerengek lagi, masih kelaparan. Tiba-tiba sang ibu kemudian kembali membelah sisa 1 kurma itu separuh-separuh. Ya Allah, kita ini bagaimana jemaah sekalian? Gak usah harus kardus, nasi kotak gak harus ya. Padahal itu buah dari ya, cara agar kita saling mencintai sesama manusia, terlebih sesama kaum muslim. Ini yang kedua, fadilah dari sedekah bahi, sedekah air. Kemudian hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah yang ketiga, ini apa? Bahwasanya dosa-dosa besar itu punya peluang ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tanpa dengan bertobat. Punya peluang. Tapi harus kita ikhtiarnya harus tobat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an." Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik kalau Allah mau, kalau Allah mau berkehendak. Ada orang mati belum tobat dari dosa zina, ada orang mati belum tobat dari dosa membunuh, ada orang mukmin mati belum tobat dari dosa mencuri, dia masih punya kesempatan 50-50 fi masyiatillah ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa-dosa besar ya kalau orangnya belum bertobat di bawah mati, kecuali yang Allah mau, yang Allah kehendaki. Jadi peluangnya ada. Tetapi Allah mengampuni semua dosa kalau orangnya taubat waktu hidup ya, selama nyawa belum dikerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah senantiasa mengampuni taubat seorang hamba apapun dosanya, syirik, maksiat, zina, sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Tapi kalau sudah dibawa mati, dosa-dosa besar selain syirik fi masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau ampuni, ampuni cuma-cuma.
Kalau Allah tidak mau ampuni, Allah siksa dia. Dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan akidah Khawarij yang mengatakan Allah tidak mengampuni dosa-dosa besar. Bahkan orang yang melakukan dosa besar itu adalah orang yang kufur, keluar dari agama Islam. Ini adalah pendapatnya firqah yang sesat dari firqah Khawarij. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin sekalian, faedah yang keempat dari kisah di dalam hadis ini, yakni apa? Hadis ini bukanlah pembenaran seseorang untuk berzina, bermaksiat. Terkadang banyak celotehan seperti ini. Tidak usah larang-larang saya berzina, tidak usah larang-larang saya mencuri. Kamu nggak tahu Allah itu sayang sama saya atau tidak. Maka ini adalah analogi yang tidak tepat. Karena yang pertama, justru zina itu sendiri dikecam oleh Allah secara tegas di dalam Al-Quran. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kata Allah, janganlah kamu mendekati zina. Mendekati zina tidak boleh. Makanya pacaran, berdua-dua agak boleh. Bapak ibu yang punya anak, anaknya sering boncengan sama perempuan, keluar malam dari izin sama perempuan, atau yang sebaliknya perempuan dijemput laki-laki, boncengan bermudah-mudahan, ya Allah, taubat. Karena itu sarana untuk taqrabuz zina, mendekatkan dirinya kepada zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, karena zina itu perbuatan yang fahish, yang sangat menjijikkan dan jalan yang sangat buruk. Bahkan lebih keras lagi, Allah memerintahkan suatu negara yang mempraktekkan syariat Islam dalam hal hukum, dalam hal hukuman, ya, itu untuk merajam, ya, seperti di negara Saudi dan yang lainnya. Allah berfirman, wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dan ini bagi yang belum menikah, ya. Orang yang belum menikah yang berzina itu dicambuk 100 kali. Itu yang belum menikah. Dalam keadaan suka sama suka, rela sama rela, maka keduanya dihukum. Berbeda kalau ada pelaku dan korban. Nah ini hadirin sekalian, ini bukanlah pembenaran. Karena berzinanya seseorang, maksiatnya seseorang mencuri, ya, itu ada dua. Urusannya dia dengan Allah, diampuni atau tidak, itu urusannya dia sama Allah. Adapun urusan kita adalah ingkarul munkar. Marra minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka rubah dengan tangan. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau enggak mampu dengan lisan, dinasihati. Jadi ada dua, ya, kacamatanya. Orang berzina itu urusan dia diampuni atau tidak, itu urusannya dia sama Allah, privasi dia. Kita hargai. Kita tidak boleh memvonis kamu itu orang yang kafir, kamu itu enggak bakal masuk surga, enggak boleh. Ya. Itu yang dimaksud di dalam hadis ini. Tetapi ingkarul munkar, menasehati, menyerukan kebaikan, amar ma'ruf dan nahi munkar, itu kewajiban setiap muslim yang mampu sesuai dengan kemampuan, baik dengan tangan atau dengan lisan atau sedikit minimal dengan hati. Wa dzalika al-'aful iman, dan itu adalah iman yang paling rendah, mengingkari dengan hati. Nah ini yang faedah yang keempat, bukanlah pembenaran untuk berzina. Kemudian yang kelima juga fadilahnya apa? Hadis ini bukanlah alasan seseorang muslim memelihara anjing di dalam rumah. Saya kira ini tren, Pak. Yang pernah viral ngomong cadaran, ini anjing di rumahnya berapa banyak. Ya. Ini bukan kebenaran. Jangan sampai mengamalkan satu hadis tapi melewatkan larangan hadis tentang hal ini. Ya. Ustaz, itu ya, wanita yang pelacur saja kasih air sama anjing itu masuk surga. Saya tidak cuma kasih air, Ustaz, saya sekolahin. SPP-nya uang gede, larangnya pun. Ya Allah. Tuh kamarnya, Ustaz, wah, kamarnya VIP. Ada ya,
sore-sore diajak rayon itu. Orang-orang Muslim itu yang pengaruh dengan budaya Barat. Tidak demikian. Karena Rasulullah dan hadis yang lain juga melarang. Man amsaka kalban fi baitihi, siapa yang memelihara anjing di dalam rumah, fa innahu yanqusu min amalihi qiratun fi kulli yawmin aw kama qala. Siapa yang memelihara anjing di dalam rumah, kata Rasul, maka setiap harinya itu berkurang 1 qirat dari pahalanya. 1 qirat itu sak gunung. Kalau pahalanya dihabisin terus setiap hari sak gunung, pahalanya entek gimana? Ya minus 1 qirat. Besoknya minus lagi. Ini bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Ya. Iya. Bukankah Islam itu mengajarkan kasih sayang kepada semua makhluk? Iya, tetapi tidak usah dimasukin ke rumah juga kali, ya kan? Tidak usah dipiara juga di rumah. Ya. Kasih, kalau mau sedekah kepada anjing, kasih makanan lewat anjing tuh. Lihat anjing, kasih minuman. Silakan, tapi jangan dimasukin ke dalam rumah. Kata Rasul, illa kalba harthin aw masyiyah, kecuali anjing dipiara di luar rumah untuk penjaga tanaman dan untuk menjaga ternak. Jadi tidak usah galak-galak juga. Lihat ada orang petani sapi, kandangnya ada anjingnya, wah kurang haji mesti dah. Jangan dijudge seperti itu. Ya. Karena Rasulullah memberikan izin, illa kalba harthin aw masyiyah, kecuali anjing itu digunakan untuk menjaga tanaman dan hewan binatang ternak. Ya. Dan ini dimaklumi. Makanya ada Pak Polisi membawa anjing pelacak, itu dikiaskan analoginya dengan manfaat untuk kaum muslimin seperti itu, diperbolehkan. Tapi kalau masuk rumah jangan, ya, jangan. Ya. Rasulullah SAW pernah dikabarkan kepada beliau oleh malaikat Jibril bahwasanya nahnu malaika la tadkhulu baitan fihi kalbun wa asnamun, atau kama qala, sesungguhnya kami para malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada di dalamnya anjing dan patung-patung. Ya, yang patung-patung. Ya. Makanya yang piara anjing ya atau ya, saudaranya kerabatnya yang muslim, ayo dinasehati. Ya, berbuat baik kepada makhluk Allah bagus, tetapi ada batasannya. Ya. Kemudian hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ya, ringkas sebelum ada 5 menit. Jadi apa? Terkait dengan bagaimana Islam ini memerintahkan untuk berbuat baik kepada semua makhluk Allah, baik itu manusia itu kafir ataupun mukmin, baik manusia itu terlihat baik ataupun terlihat jelek. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW menceritakan seorang laki-laki dari Bani Israel, di mana laki-laki ini di waktu malam dia bersedekah kepada seorang pencuri yang sering kena kasus mencuri. Maka di esok harinya ramai orang-orang mencaci dan mencibirnya. Sedekahmu kan maling, tidak ada lagi. Maka orang-orang mencibir dan mencacinya. Maka orang ini mengatakan, Allahumma lakal hamd, ya Allah milikmu segala pujian, saya tidak butuh dipuji. Walaupun mereka mencaci, milikmu segala puji ya Allah. Di malam harinya orang ini mengulangi perbuatannya dengan yang lainnya. Apa? Dia bersedekah kepada orang kaya. Tambah emosi. Ramai esok hari orang mencibir, mencacinya. Maka ia kembali mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, Allahumma lakal hamdu, ya Allah milikmu segala puji. Tidak butuh cacian mereka, tidak butuh saya pujian mereka, tidak peduli. Di malam harinya dia mengulangi lagi apa? Dia bersedekah kepada seorang wanita pezina. Ramai orang-orang ya mencibir lagi. Apalagi kalau di sini ya, kalau sedekah sama gak usah pezina, janda saja kasusnya sudah, wah, gosipnya sudah melebar ini, wah, ini pertanda ini, ya, pertanda akan angkat ini kan. Sama pezina sama sekali, bersedekah kepada hari. Orang ramai menggosipnya, mencibirnya, mencacinya. Maka orang ini mengatakan kepada Allahumma lakal hamd, milikmu segala puji ya Allah. Maka tiba-tiba turunlah malaikat
menyerupai manusia kepada orang ini dan mengatakan, ya, amma shadaqatuka 'ala sariq fala'allahu yasta'if an sadaqah. Adapun sedekahmu kepada pencuri, semoga ia tercukupkan dengan sedekahmu itu, tercukupkan dari mencuri, menahan diri dari mencuri. Karena betapa banyak orang-orang mencuri itu bukan karena pilihan, tapi keterpaksaan. Banyak jemaah sekalian. Kisah di Sulawesi, ada seorang bapak-bapak nyolong motor di pasar, motornya orang penjual sayur, Pak. Ternyata setelah ditangkap di sidang, alasannya dia sambil nangis apa? Istrinya harus bedah operasi sesar melahirkan, butuh uang 12 juta. Kalau nggak segera ditangani di malam itu nggak bisa selamatkan. Bingung dia. Nangis, akhirnya hakimnya nangis, polisinya ikut-ikutan merebut turun, akhirnya sama-sama dibiayai istrinya melahirkan. Ya Allah. Betapa banyak kriminalitas pencurian di kota kita ini, barangkali apa? Duit kita ini nggak keluar dari kotak-kotak infak kita. Ya, soal dua masjidnya, masya Allah. Dulu tuh Pak, di zaman Rasulullah, masjid itu orang kelaparan ke masjid, ya. Orang terlilit hutang ke masjid, orang nggak punya tempat, nggak punya tempat tinggal, fakir, kehabisan bekal safar, minta ke masjid. Nggak pandang dulu. Zaman dulu masjid itu menjadi solusi, ya. Makanya Rasulullah SAW pernah sholat maghrib melihat rombongan orang musafir, Pak, kehabisan bekal. Mereka compang-camping pakaiannya. Rasulullah habis sholat maghrib selesai, salam melihat kepada para jamaah, siapa di antara kalian yang punya makanan 2, fad'u tsalits, ajaklah satu orang menjadi orang yang ketiga makan di rumah. Siapa yang di rumahnya punya makanan 3 porsi, fad'u rabi', ajaklah orang yang keempat. Maka Rasulullah mengambil 10 orang makan di rumahnya. Abu Bakar As-Siddiq mengambil 3 orang berbulan itu makan di rumahnya. Di antaranya 3 orang itu adalah siapa? Abu Hurairah, bapak dan ibunya. Masya Allah, itu masjid, Pak. Jadi solusi ekonomi juga terhadap masjid itu. Kita lanjut ke dalam hadis tadi. Dan kata malaikat kepada laki-laki ini mengatakan, amma shadaqatuka 'alal ghani fala'allahu ya'tabir wa yunfiq mimma atahu. Dan semoga sedekahmu sama orang yang sugih, yang kaya itu membuat dia sadar dan mau berinfak terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Ini cara halus, Pak, untuk nyindir orang kaya sedekah itu untuk disedekahi. Disedekahi. Masjid, ya, kirim makanan, ya, ketuk pintu pagarnya tinggi, tidak apa, kirim kotak, 1 kotak, 1 bungkus. Nanti kan isi, ya. Terus mulai masuk masjid, itu aksesnya rusak, ya. Servis ganti, 40 ribu perlu repot, ya, ganti, ya. Perlu dipancing orang kaya. Dipancingnya dengan apa? Dengan sedekah. Sesuai sunnah Rasulullah. Ini pancingnya bukan dengan paksaan, tapi dengan sedekah. Amma shadaqatuka 'alal ghani fala'allahu ya'tabir wa yunfiq mimma atahu Allah. Sedekahmu kepada orang yang kaya semoga membuat dia sadar dan mau berinfak terhadap harta yang Allah berikan kepadanya. Wa amma shadaqatuka 'ala zani fala'allahu yasta'if 'an zinaha. Rasul lanjutkan, malaikat ini mengatakan, dan semoga sedekahmu kepada pezina itu membuat dia tercukupi dari berzina. Dari pemerintah ini, dari Badan Pusat Statistik mengatakan bahwasanya mayoritas para pekerja seperti itu mayoritas hadir dari kampung, Pak. Dari kampung yang dimana suaminya tidak punya pekerjaan tetap, tiba-tiba sudah berkeluarga, punya anak, suaminya akhirnya megat, cerai, dia nggak tahu harus cari uang pakai apa. Yang dia ngerti anaknya butuh susu sekarang, anaknya butuh sekolah sekarang. Bagaimana uang yang instan yang banyak supaya dihasilkan sekarang? Ya udah, pekerjaannya kan. Kalau pergi ke kota dia, nggak punya ijazah, nggak punya keahlian, apa yang bisa dia hasilkan? Akhirnya dia terpaksa. Makanya kami memiliki beberapa komunitas, ya, yang membuka madrasah, pengajian, dan TPQ di tempat-tempat seperti itu. Mayoritas yang mengajar tentunya adalah para
masjid, infaknya tidak hanya sekedar infak untuk makan Jumat atau yang lain-lainnya, sentuh mereka. Ya, tentu lewat pada ya orang-orang setempat ya. Nggak usah bapak-bapak ini malah repot. Ini sudah ada, ya, sudah cukup insyaallah. Yang saya sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat, memberikan inspirasi kita untuk tidak memilah-milah dalam berbuat kebaikan dan tidak meremehkan amalan sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Kita lakukan sekarang agar Allah Subhanahu wa taala bisa mengambil salah satu amalan kita menjadi amalan yang diridhoi, sehingga Allah mencintai kita dan memasukkan kita dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.